teman-teman semua, perkenalkan nama saya Joyce Rahel Septiani Manurung. Panggil saya saja Joyce. Hari ini saya dari kelompok 24 akan membawakan materi mengenai anatomi fisiologi skeletal kepala. Saya akan menunjukkan bagian. Nah, sebelum itu mari kita mengenal apa sih itu kepala. Kepala merupakan bagian tubuh paling penting karena di kepala ada terletak otak serta menjadi tempat adanya wajah dan leher. Nah teman-teman, sebelum itu kalian tahu nggak sih kita di dalam kepala kita memiliki 10 skeletal. Yang pertama itu terdapat frontal, yang kedua parietal, temporal, sphenoid, occipital, mandible, maxilla, lacrimal, dan nasal. Dan juga di sini terdapat zygomatic. Nah, saya hari ini akan menjelaskan bagian-bagian ini dan fungsinya. Yang pertama, kita akan mulai dari frontal. Frontal ini adalah tulang atas bagian dahi yang menjadi tempat atap rongga mata dan melindungi otak bagian depan. Lanjut di bagian kedua. Di bagian kedua itu terdapat parietal. Nah, parietal ini memiliki dua sisi guys. Dua sisinya itu terdapat di kanan dan di kiri yang berfungsi untuk melindungi otak bagian atas dan menjadi atap kepala. Nah, lanjut lagi yang ketiga. Di sini ada tulang temporal atau tulang yang sangat paling dekat dengan organ pendengaran kita, yaitu telinga. Nah, di tulang temporal ini dia berfungsi untuk melindungi otak bagian samping kita dan juga sebagai tempat organ pendengaran kita berfungsi dan juga keseimbangan organ. Nah, lanjut teman-teman, di sini ada occipital. Occipital itu adalah skeletal bawah kepala, alias itu di tulang belakang kepala. Nah, occipital ini berfungsi untuk melindungi otak bagian belakang dan juga occipital ini mempunyai lubang besar yang bernama foramen magnum. Foramen magnum ini berfungsi sebagai jalan keluar sumsum tulang belakang yang menuju tulang belakang. Lalu di sini ada sphenoid. Nah, di sini tuh ada sphenoid kalau kalian lihat. Sphenoid ini tuh punya fungsi penting banget ya di bagian kepala kita karena dia sebagai pusat dasar otak kita dan melindungi semua otak dan juga dia sebagai pusat dari segala organ guys. Lalu setelah itu kita sudah menghabiskan semua materi mengenai tulang di bagian otak kita lanjut ke bagian wajah guys. Kita mulai dari yang paling kecil ini, itu ada lacrimal dan nasal. Oke, lacrimal ini tuh fungsinya untuk tulang rongga mata, dimana dia tuh fungsinya buat nyimpan air mata guys. Dan di sini ada nasal. Nasal ini adalah batang hidung, dimana saluran pernafasan kita akan berfungsi di nasal. Lalu ada zygomatic. Nah, zygomatic ini itu adalah pembentuk kontur tulang dan dinding rongga mata. Nah, lanjut guys, ini ada dua tulang terakhir yaitu maxilla dan mandible. Kita akan bahas dari maxilla terlebih dahulu. Nah, di tulang maxilla ini adalah tulang di mana gigi atas kita berada dan tulang maxilla berfungsi untuk membentuk langit-langit mulut. Nah, lalu kita akan ke tulang mandible, satu-satunya tulang di bagian wajah yang dapat bergerak. Tulang mandible ini berfungsi untuk menggerakkan wajah kita seperti untuk berbicara dan mengunyah makanan. Dan di sini juga terdapat di bawah dan lidah. Oke, baik, jadi teman-teman itu adalah satu tadi materi anatomi skeletal kepala dan biar kita tahu bahwa peran-peran penting dari skeletal kepala ini dan juga fungsi dari mereka yang untuk melindungi otak dan juga membentuk wajah dan juga untuk membantu fungsi dari tubuh kita. Nah, sekian materi anatomi skeletal kepala dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya dengan materi yang lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tulang lengan. Pertama-tama yaitu tulang lengan atas atau humerus yang berfungsi untuk menggerakkan bahu, mengangkat, menurunkan, dan memutar lengan, serta juga sebagai tempat melekatnya otot-otot. Tulang ini terdapat di antara sendi bahu dan sendi siku. Selanjutnya adalah tulang hasta atau tulang ulna yang terletak di sisi jari kelingking. Ini
yang berfungsi untuk membentuk struktur lengan bawah, membantu rotasi pergelangan tangan, menopang sendi dan siku, dan juga tempat melekatnya otot-otot. Sejajar dengan jari kelingking. Selanjutnya adalah tulang pengumpil atau tulang radius yang sejajar dengan ibu jari. Nah, fungsinya adalah membantu pergerakan lengan bawah dan jari, tempatnya melekat otot juga, dan juga menjaga kekuatan lengan bawah. Selanjutnya adalah tulang pergelangan tangan atau karpal. Tulang ini terdiri dari 8 tulang kecil yang tersusun secara 2 baris dan berfungsi untuk menyambungkan lengan bawah dengan telapak tangan atau metakarpal. Selanjutnya saya menjelaskan adalah telapak tangan atau tulang metakarpal. Nah, tulang metakarpal ini terdiri dari 5 tulang panjang yang berfungsi untuk menghubungkan karpal atau pergelangan dengan jari-jari atau tulang falanges. Nah, tulang jari-jari kita itu ada 14 loh teman-teman. Tiap satu jari terdapat 3 ruas, kecuali ibu jempol. Nah, apa saja sih 3 ruas itu? Ada proksimal, tengah, dan distal. Kalau ibu jari hanya ada proksimal dan distal, tidak ada tengahnya. Begitu saja tentang tentang tulang lengan. Terima kasih, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tulang-tulang apa saja yang ada di dada. Yang pertama ada klavikula atau tulang selangka. Bentuknya panjang dan ramping, ada sepasang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat di sini, di sebelah kanan tulang selangkanya dan di sebelah kiri. Fungsinya yang pertama penghubung, menghubungkan tulang lengan atau humerus melalui skapula dengan kerangka tubuh bagian tengah atau sternum. Fungsi yang kedua penyangga bahu, menjaga bahu agar tetap menjauhi dada sehingga lengan bebas bergerak. Yang ketiga peredam benturan. Saat ada tekanan di bahu, klavikula membantu menyebarkan beban ke tubuh bagian tengah. Fungsi yang berikutnya tempat melekat otot. Otot leher, otot dada, dan bahu menempel di klavikula untuk membantu gerakan lengan dan kepala. Nah, yang kedua, skapula atau tulang belikat. Bentuknya pipi dan lebar. Ada di belakang dada bagian atas. Oke, yang ini ya teman-teman. Lebar di belakang dada bagian atas. Fungsinya menghubung lengan dengan tubuh, skapula bersendi dengan humerus atau lengan atas, dan klavikula membentuk sendi bahu. Fungsi yang kedua, pergerakan lengan luas, memungkinkan lengan bergerak ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, bahkan memutar. Tempat melekat banyak otot. Fungsi yang berikutnya yaitu tempat melekat banyak otot. Lebih dari 15 otot melekat di skapula, misalnya otot trapesius dan deltoid, yang berperan besar dalam mengangkat dan menggerakkan lengan. Fungsi yang berikutnya stabilisasi bahu, menjaga agar sendi bahu tetap kuat walau bergerak sangat fleksibel. Yang ketiga, sternum atau tulang dada. Letaknya di tengah dada, berbentuk pipi memanjang, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama manubrium atau atas, yang ini teman-teman, dan kedua corpus sterni bagian tengahnya yang ini, dan processus atau ujung bawah yang ini ya teman-teman. Fungsinya pelindung organ vital. Bersama tulang rusuk, sternum membentuk perisai untuk jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar seperti aorta dan vena cava. Tempat menempel tulang rusuk bagian depan. Sebagian besar tulang rusuk menempel ke sternum melalui tulang rawan atau cartilago, membuat dada fleksibel. Fungsi yang berikutnya, bantu pernafasan. Saat kita bernafas, gerakan rusuk dan sternum ikut mengembang dan menipis, membesar atau mengecilkan rongga dada. Yang keempat, tulang rusuk atau iga. Ada 12 pasang tulang rusuk. 7 pasang rusuk sejati langsung menempel ke sternum.
Ini ya teman-teman, tulang rusuk sejatinya sampai ke sini. Oke. 3 pasang rusuk palsu menempel tidak langsung atau via rawan ke rusuk di atasnya. Ini teman-teman, 1, 2, dan 3. Dan 2 pasang rusuk melayang tidak menempel ke sternum, hanya di belakang ke tulang belakang. Dan ini ya teman-teman, yang 2 tulang melayang itu yang ini dan ini. Fungsinya melindungi organ vital. Jantung, paru-paru, hati, dan sebagian lambung terlindungi oleh sangkar rusuk. Membantu pernafasan. Saat otot antarusuk atau interkostal berkontraksi, rusuk terangkat, rongga dada membesar, udara masuk. Saat rileks, rusuk turun, udara keluar, memberi bentuk tubuh bagian dada. Menjaga kestabilan kerangka dada agar organ di dalamnya tidak tertekan. Fungsi yang berikutnya, tempat melekat otot. Otot pernapasan, otot dada atau pectoralis, dan otot punggung menempel di rusuk untuk pergerakan tubuh atas. Jadi teman-teman, kesimpulannya, clavicula dan scapula berperan utama dalam menyambungkan lengan ke tubuh dan memungkinkan gerakan bahu atau lengan yang luas. Setelah itu, sternum dan tulang rusuk berperan utama dalam melindungi organ vital dan mendukung proses pernafasan. Semua bekerja bersama-sama sebagai sistem penyokong, pelindung, dan penggerak tubuh bagian atas. yang dibagi menjadi 6 bagian utama. Kelima bagian ini berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, tulang leher. Tulang leher atau vertebra cervical terdiri dari 7 ruas tulang. Tulang ini terletak di bagian atas dan belakang dan tepatnya di bagian daun tulang. Fungsi utama tulang ini sebagai membentuk dan memungkinkan pergerakan yang bebas seperti melindungi, menggenang, dan juga berputar. Tulang leher juga melindungi saraf tulang yang berjalan dari otak ke seluruh tubuh. Keistimewaan dari tulang ini yaitu 2 ruas atas yang bernama atlas dan juga aksis. Memiliki struktur unik. Atlas memungkinkan kepala menunduk dan juga membungkuk, sedangkan aksis yaitu memungkinkan tubuh untuk berputar atau lebih tepatnya kepala untuk berputar. Yang kedua yaitu tulang punggung atau tulang toraks. Tulang punggung atau tulang toraks ini terdiri dari 12 tulang punggung. Bagian ini terletak di belakang dada di antara tulang leher dan tulang punggung. Fungsi utama dari tulang ini yaitu sebagai bagian belakang dari rongga dada dan berfungsi sebagai tempat berletakkan tulang rusuk. Tulang punggung juga memberikan stabilitas dan juga perlindungan bukan lainnya seperti jantung dan juga berupa. Yang ketiga yaitu tulang punggung atau lumbar. Tulang pinggang atau tulang lumbar ini terdiri dari 5 ruas tulang belakang yang dimana fungsinya ini sebagai yang terbesar dan terkuat di seluruh tulang belakang. Fungsi utamanya itu yaitu sebagai penopang berat badan tubuh dari bagian atas. Karena fungsinya ini, tulang punggung memiliki struktur yang kokoh dan kuat. Bagian ini juga memungkinkan pergerakan membungkuk dan juga meluruskan badan. Yang berikut yaitu tulang sacrum. Tulang sacrum adalah sebuah tulang segitiga yang terletak di dasar tulang belakang. Tulang ini terbentuk dari 5 ruas yang menyatu pada saat kita dewasa. Fungsi utama dari tulang ini yaitu sebagai penghubung tulang belakang dengan tulang pinggul atau pelvis. Tulang sacrum juga menopang berat tubuh manusia saat kita duduk dan juga saat kita melindungi saraf tulang belakang di area tersebut. Dan yang terakhir dari organ-organ tubuh pada tulang punggung yaitu tulang ekor atau tulang koksial. Tulang ekor ini terletak di ujung bawah tulang belakang. Tulang ini terbentuk dari 3 sampai 4 ruas tulang yang menyatu. Fungsi utamanya yaitu sebagai titik peletakan bagian beberapa otot dan ligamen panggul. Tulang ini juga menopang berat tubuh saat kita duduk dan juga bersandar. Demikianlah penjelasan saya terhadap organ-organ dan juga fungsi daripada tulang punggung.
Dan yang berikut itu tulang kaki. Tulang bagian kaki ada 4 bagian, yaitu femur, patella, tibia, dan juga fibula. Nah, yang pertama femur. Femur atau yang biasa disebut dengan tulang paha. Nah, letaknya itu berada di antara pinggul dan juga di antara lutut. Tulang ini merupakan tulang terpanjang sekaligus tulang terkuat. Nah, fungsinya sendiri sebagai penopang tubuh dan juga sebagai pembantu pergerakan daripada pinggul dan juga pembantu pergerakan daripada lutut. Nah, yang kedua yaitu tulang patella. Tulang patella atau yang disebut sebagai tulang tempurung lutut. Nah, anatomi dari tulang patella sendiri yaitu tulang sesamoid dalam tubuh. Nah, tulang sesamoid ini merupakan tulang yang berbentuk oval dan merupakan tulang terbesar di dalam tubuh. Nah, yang kedua yaitu terletak di depan lutut. Kemudian fisiologinya yaitu melindungi sendi lutut dari trauma dan juga meningkatkan efisiensi otot dengan memperbesar sudut tarik badan sehingga mempercepat efisiensi lutut. Yang berikut yaitu tulang tibia. Nah, tulang tibia ini yang biasa kita kenal dengan sebutan tulang kering. Nah, tulang ini memiliki anatomi yaitu tulang utama tungkai bawah yang lebih besar dibandingkan dengan tulang fibula. Tulang ini terletak di sisi medial tungkai dan fisiologinya sendiri yaitu menopang sebagian besar berat badan pada tubuh dan menjadi struktur utama untuk berdiri, berjalan, dan juga berlari. Nah, fungsi yang berikut yaitu sebagai perletakan otot daripada tungkai-tungkai bawah. Nah, yang terakhir yaitu tulang fibula. Tulang fibula atau yang biasa kita kenal dengan tulang betis. Nah, anatomi dari tulang fibula sendiri yaitu tulang panjang, tipis, yang terletak di antara lateral daripada tibia. Nah, yang berikut yaitu tidak mengganggu berat badan secara signifikan. Jadi tulang fibula ini tidak mengganggu berat badan secara signifikan. Nah, yang berikut yaitu fisiologi daripada tulang fibula. Tulang fibula memiliki fisiologi yaitu memberikan stabilitas pada pergelangan kaki dan juga menjadi tempat perletakan otot tipis dan juga melindungi sisi lateral daripada tungkai. Nah, dari semua penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem skeletal adalah sistem rangka tubuh manusia yang dimana kerangka tulang dan sendi menopang, melindungi, membentuk tubuh, serta memungkinkan gerakan. Nah, sistem ini berperan penting dalam menjaga organ-organ vital tertentu yang terlindungi, membentuk dalam proses penyimpanan mineral, lemak, memproduksi sel-sel darah, dan menjadi tempat melekatnya otot-otot tubuh sebagai alat gerak pasif.